Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prapala Muhammad Noviansyah. Saya dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Saya kelas 11 dari JKT 3. Saya di sini akan menjelaskan mikrotik. Apa itu mikrotik? Mikrotik adalah perusahaan yang membuat alat jaringan, contohnya seperti wireless access point, switch, router, atau yang biasa kita sebut sebagai perangkat jaringan. Kantor pusat mikrotik terletak di Liga Latvia dan founder dan mikrotik adalah John Turley dan Arnis Reiktinis. Timeline mikrotik. Mikrotik didirikan pada tahun 1996, di tahun berikutnya atau 1997. Mereka fokus membuat software yang bisa diinstal di PC terlebih dahulu. Dan di tahun 2002 mereka membuat perangkat router board pertama mereka. Sertifikasi di mikrotik. Sertifikasi awal mikrotik yaitu MACNA atau Mikrotik Certified Network Associate. Di MACNA kita belajar dasar-dasar mikrotik seperti firewall, wireless, DHCP, dan lain-lain. Di sertifikasi mikrotik juga dibagi menjadi beberapa kelas lanjutan seperti MACRE yang berfokus pada routing, MACE yang berfokus pada traffic control, MACE yang berfokus pada aspek keamanan jaringan, MACW berfokus pada dual layer switch, dan produk CRS atau CSS. MACV berfokus pada dual stacks atau IPv6 dan IPv4. MACME berfokus pada PTP atau L2TP hotspot dan radius. MACW berfokus pada wireless indoor dan outdoor. MACNE berfokus pada BGP dan MPLS untuk level ISP. Di sini juga ada mikrotik routers. Di mikrotik routers dibagi menjadi dua tipe, yaitu routers board dan routers OS. Router OS dapat diinstal di PC atau sebagai virtual machine. Kenapa menggunakan router OS? Pertama, kustomisasi. Perangkat penggunaan dapat menyesuaikan sertifikasi seperti CPU, RAM, dan store sesuai kebutuhan beban kerja. Yang kedua, ada kemudahan penggunaan, cukup mengganti komponen yang rusak tanpa mengganti seluruh perangkat. Fitur-fitur routers dibagi menjadi 7. Yang pertama ada wireless network. Untuk koneksi nirkabel indoor dan outdoor. Ada PTP, PTMP, dan indoor AP. Yang kedua ada routing, mengatur jalur antar jaringan, mendukung static, default, dan dynamic routing IPv4 atau IPv6 seperti BGP. Yang ketiga ada firewall dan NAT. Keamanan, cegah serangan, blokir situs, batasi akses. NAT memetakan IP private ke public dan sebaliknya. Yang keempat ada QoS dan bandwidth management. Mengatur pembagian kecepatan internet, bisa kasih prioritas ke data penting seperti game atau Zoom biar tidak lag. Yang kelima ada VPN tunneling. Akses jarak jauh aman, pakai protokol PPTP, SSTP, dan OpenVPN, IEP, Search. Cocok buat WFH. Yang keenam ada user manajemen dan hotspot. Atur user DHCP otomatis, hotspot login, sampai radius server untuk manajemen akun. Yang ketujuh ada network pulse, alat cek jaringan, ada bandwidth, tes uji kecepatan, dan touch buat pantau traffic real time. Fitur-fitur routers. Yang pertama, wireless network, jaringan nirkabel untuk koneksi indoor dan outdoor. PTP hubungkan dua titik, contoh SXT-SKI, LHG. PTMP sebar ke banyak titik, contoh Mansbox, Ometic. Indoor AP, Wi-Fi ruangan, contoh Skype dan AC. Kedua, routing
dan traffic management mengatur jalur data antara jaringan. Metode statis dan dynamic routing, RIP, OS spesifik, dan BGP. Protokol IPv4, IPv6. Peran ISP bisa jadi BGP router. Yang ketiga, firewall dan keamanan jaringan. Proteksi, cegah brute force DOS, batasi akses, content filtering, blokir web atau sosmed jam kerja, ubah IP private ke public, source NAT, dan destination NAT. Yang keempat, ada QoS dan bandwidth management, atur pembagian dan prioritas internet. Limiter, batasi speed per user atau divisi. Traffic, utamakan traffic penting, game, Zoom meeting. Tujuan, hindari lag saat pemakaian traffic. Yang kelima, ada remote access dan VPN, akses aman ke jaringan kantor dari mana saja. Protokol PPTP, SSTP, OpenVPN, IPsec. Fungsi, solusi WFH. Yang keenam ada user management dan hotspot. Kontrol siapa saja yang boleh pakai internet, hotspot, login dulu baru bisa internetan. Layanan DHCP, server dan web proxy. Manajemen user pusat, contoh user manager Micmon. Yang ketujuh ada network diagnostic tools, alat cek dan pantau jaringan, bandwidth test, uji kecepatan link, throughput, monitor traffic per IP secara real time. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.